Halo, selamat bergabung lagi di channel Herology Project. Untuk project kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat lower bar untuk Honda Mobilio yang seperti ini ya. Di lower barnya ini warna merah, Mobilionya juga mobilnya warna merah. Dan untuk membuat lower bar ini kita harus mengukur dari layoutnya undercarriage ya, yang bagian belakang mobil, bagian bawah ya. Jadi kita harus mengukur seberapa sih panjangnya atau dimensinya nanti bagaimana. Nah, sebelumnya kita cek dulu layoutnya bagaimana, terus panjangnya nanti bagaimana, seberapa panjang, dan nantinya untuk menyesuaikan layoutnya ini kita harus membuat dengan ketebalannya berapa. Nah ya, jadi ini saya ukur di sini, kita dapati ya, ukurannya adalah untuk panjang totalnya dari mangkok pir ya, atau mangkoknya spring atau rumahnya spring ini adalah 88 cm, tapi ya kita harus membuatnya tidak matang 88 cm. Ini adalah ruangnya ya, jadi 88 cm untuk panjang totalnya. Kemudian untuk ketinggiannya kita atur sesuai dengan layout atau free space-nya pada mobil Honda Mobilio ini. Nah, kita sudah selesai untuk pengukurannya. Kemudian kita akan siapkan plat bar yang dengan lebar 35 mm ini ya, 35 mm. Kemudian saya pola untuk bagian tengahnya lower bar, dan setelah dipola ini akan dipotong dan membentuk pola seperti ini. Oke, jadi ini bukan keris ya, ini bukan keris, tapi ini adalah plat bar untuk penguat lower bar Honda Mobilio. Oke, setelah itu kita harus menyatukan dengan pipa yang sudah kita potong dengan panjang tertentu, dan tentunya ya sudah kita ukur ya tadinya melalui bagian bawah ya, bagian bawah mobil tadi, kemudian dapatlah ukurannya. Nah, oke, kita satukan plat bar yang sudah dipotong dengan pola seperti keris itu ya, jadi itu zigzag untuk platnya supaya lebih kuat untuk bagian kedua pipa lower bar ini. Jadi untuk pipanya itu saya menggunakan pipa gas dengan apa ya, ketebalannya itu sekitar 3 mili ya, atau schedule 10 ya. Jadi untuk pipa gas ini saya pakai schedule 10, diameternya setengah inci, dan setelah disatukan dengan plat bar yang dipola zigzag supaya konstruksinya kuat, kita membuat untuk bushing. Ini bushing untuk rumah bushing. Jadi ini saya pakai rubber bushing ini yang nanti akan dihubungkan ke bracket dan menuju ke rumah spring ya, springnya bagian belakang. Oke, dan ini adalah pipa untuk rumah bushingnya, tapi ini kan longgar, ini harus kita belah ya, dibelah kemudian dikecilkan supaya bisa pas untuk rumah rubber bushing ini. Oke, nah sudah kita lihat ya untuk rumah bushingnya. Nah, ini harus sesak ya, nggak boleh longgar seperti tadi ya, ini harus sesak karena nanti akan kita masukkan setelah rumah bushing ini terpasang pada batang lower bar. Oke, kita lanjut lagi seperti apakah assemblingnya. Dan untuk menyatukan pipa sebagai rumah rubber bushing, kita harus membuat lagi plat bar yang sudah kita coak ya, dengan kita satukan nantinya dengan rumah bushing dari pipa tadi yang sudah saya buat dengan
apa namanya itu, diameternya sesuai dengan diameter pada rubber bushing. Dan setelah dibuat untuk apa namanya ini rumahnya rubber bushing dengan plat barnya, nanti kita akan assembling di belakang nanti ya, di belakang atau di setelah lower barnya sudah terinstal semuanya. Nah, kita assembling dulu ya. Jadi untuk platnya ini kita potong dengan panjang sekitar 35 mm dan bentuknya seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus menutup bagian ujung pipanya ya. Bagian ujung pipanya kan ada lubang. Nah, setelah disatukan kedua pipa, kemudian kita potong lurus dan lubang pipanya harus kita tutup menggunakan plat 5,5 mm untuk kanan dan kiri. Jadi ini nanti fungsi dari penutup pipanya ini nanti adalah sebagai tempatnya plat rumah rubber bushing tadi. Oke. Nah, ini ya, jadi kedua ujungnya kita tutup menggunakan plat, kemudian dilas dengan kuat. Setelah itu barulah kita las untuk plat yang sudah terinstal dengan rumah rubber bushing tadi. Nah, seperti ini ya. Setelah itu barulah kita untuk proses selanjutnya, yaitu assembling untuk rumah rubber bushing dengan plat 5,5 mm. Akan tetapi saya kuati lagi ya untuk bagian atas dan bawah dari plat bar yang untuk rumah rubber bushing, tapi dalam video ini tidak terrekam, jadi ini cuma ada pengelasan platnya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk plat yang untuk disambung ke rubber bushing atau rumah rubber bushing itu menggunakan plat 10 mili ya, atau 12 mili itu lebih kuat. Tapi ini saya menggunakan 6 mili, 5,5 mili sampai 6 mili itu boleh, tapi bagian atasnya harus dikuati lagi menggunakan plat. Dan setelah semuanya terinstal itu kita bersihkan, kemudian harus kita lapisi epoxy filler. Di sini saya menggunakan epoxy fillernya warna putih nanti, karena akan saya cat warna merah, atau merahnya itu red sinyal untuk merahnya. Jadi supaya hasilnya lebih menyala daripada menggunakan cat dasar epoxy filler yang warna abu-abu atau warna hijau ya. Jadi ini masih lapis pertama, nanti akan saya lapis lagi. Nah, ini sudah lapis untuk yang kedua, karena ini tempatnya lower bar itu di bagian bawah mobil, jadi rawan untuk berkarat. Jadi kita harus menutup semua pori-pori bagian-bagian yang sudah kita kerjakan, entah itu bagian las-lasan ataupun jika besi kena air tanpa adanya epoxy filler itu pasti akan tembus, oke, dan akan timbul karat, timbul korosi, dan menyebabkan daya tahan dari lower bar ini atau pengerjaan yang dari besi itu tidak baik ketahanannya. Nah, ini setelah kering ya, untuk epoxy fillernya itu keringnya 12 jam, atau ini saya tunggu sampai 1 hari, kemudian rubber bushingnya saya pasang. Nah, ini kan, ini rubber bushingnya saya pasang setelah epoxy filler lapis yang kedua kering. Oke. Setelah itu, karena ini tertinggal pembuatan bracket pada rumah spring bagian belakang mobil ya, ini tertinggal sebenarnya. Ini di lower barnya tadi sudah di epoxy filler, tapi ini tertinggal pembuatannya ya, nggak apa-apa, yang penting ada di dalam video ini. Oke, setelah kita pola sedemikian rupa dengan ukuran yang sudah diukur di awal tadi, nah seperti ini ya. Jadi ini platnya ada 2, ini saya las ya, platnya jadi 2. Nanti setelah itu akan saya belah lagi atau saya lepas las-lasannya. Untuk bentuknya seperti ini sesuai dengan bentuk bagian bawahnya rumah spring ya. Jadi rumah springnya itu ada lubang-lubangnya, yang saya mal. Kemudian untuk platnya ini saya potong sedemikian rupa, kemudian saya tag las ujung-ujungnya, dan ini adalah bracketnya yang akan mengikat
pipa lower bar tadi. Ini ada 4 biji yang saya satukan supaya nanti hasilnya untuk instalasi bracketnya benar-benar rata dan pas antara kiri dan kanan bagian bracketnya ini. Nah ini kan ya, jadi ada 2 bagian yang saya las untuk bracket ini, kemudian untuk retakannya juga saya las. Nah setelah itu barulah kita menginstal ya. Jadi ini saya install langsung beserta lower barnya. Ini aman ya untuk catnya atau epoxy fillernya. Jadi epoxy filler ini lumayan untuk ketahanannya, untuk tahan panasnya. Dan setelah diinstal tadi hasilnya seperti ini. Nah ya, bisa kita lihat untuk bracketnya sudah saya coba di assembling, diinstal seperti ini hasilnya. Sudah bisa naik epoxy filler ya. Jadi terlambat ini untuk bracketnya, pengerjaannya ya, nggak apa-apa lah, karena platnya juga saya belum ready pada waktu pembuatan pipa lower barnya. Sekarang sudah ready, langsung saya bikinlah seperti ini. Setelah itu baru saya epoxy filler untuk lapis pertama pada bracketnya. Di sini juga saya tetap menggunakan warna epoxy filler yang warna putih. Nah ini saya racik epoxy filler beserta hardener dengan thinner A spesial, kemudian kita tuang ke spegan dan disemprotlah untuk epoxy fillernya supaya pori-pori dari plat nanti tertutup semuanya. Setelah itu baru kita bareng untuk naik cat warna red sinyal, tapi ini sebelumnya harus diamplas ya, harus dihaluskan karena epoxy filler itu kalau sudah kering akan ada efek jeruk dan tidak akan rapi jika tidak diamplas. Oke, di sini saya mengecatnya cukup hati-hati karena banyak rongga dari lower bar, jadi kita harus mengecat dari atas ke bawah. Itu sudut-sudutnya harus terisi oleh warna merah, juga harus disemprot dari segala sisi, dari semua sisi, baik dari bawah, dari atas, dari samping, dan bagian bawah-bawahnya pipa itu, dan bawahnya bagian-bagian dari rongga plat yang zigzag harus terisi oleh warna merah red sinyal ini. Oke, setelah ini kita harus menunggu ya 15 menit, kemudian harus langsung di clear coat. Jadi ini saya menggunakan clear di tone premium dengan kode 9128 atau cat aerosol, tapi hasilnya bisa bagus seperti ini kan, mengkilat dan glossy. Untuk warna merahnya juga merona, juga menyala abangku, jadi menyala sekali kan, karena ada dari dasarnya itu warna putih. Nah ini ready di assembling setelah kering 4-1 minggu. Ini ada ring dari plat dengan tebal 6 mili, jadi semuanya ini baik itu ring platnya itu custom, semuanya ini custom sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan layout dari mobil Honda Mobilio. Jadi harus tunggu 1 minggu ya. Nah ini coba sih kita timbang seberapa beratnya, ternyata itu 10 lbs atau 10 pon, atau kalau dikilogramkan itu 5 kg totalnya. Ini cukup berat karena memang bahannya ini tebal-tebal ya saudara-saudara. Oke, setelah 1 minggu kita diamkan, kita keringkan, ini baru kita install. Jadi untuk menginstalnya seperti ini ya, bracketnya dulu diinstal ya, kanan dengan kiri berbeda. Ini saya install sebelah kanan. Untuk bautnya ada 4, jadi saya tidak perlu melubangi karena sudah ada lubang di bagian rumah spring bagian belakang ini. Nah itu ada lubangnya kan, bisa kita manfaatkan sebagai lubang baut pengikat bracket lower bar Honda Mobilio ini. Oke, inilah setelah terpasang untuk lower barnya. Nah itu kan ada ring plat yang menyelip pada bagian dalam
bracketnya semuanya custom ya. Nah, ini penampakannya jika dari atas. Untuk sebelah kanannya, ini sebelah kanan mobil, untuk free space nya ini bebas, tidak akan mentok ke bagian atas ya, bagian atasnya lower bar atau bagian dasar lantai mobil. Sangat aman sekali ya, meskipun lower barnya ini untuk ketinggiannya sekitar 70 mm atau 7 cm untuk totalnya. Nah, ini lebih kecil lagi atau lebih tidak terlalu lebar ya, lebih sempit lagi juga bisa, ini antara 60 sampai 70 lah. Ini pakainya saya ukurannya untuk ketinggian lower barnya 70 mm dengan panjang totalnya itu 88 cm dari bracket ke bracket. Nah, ini ya, kita lihat dari bagian depan ya, ini bagian depan. Nah, ini ya bisa dilihat sendiri, aman kan semuanya, layoutnya aman, free space juga cukup, tidak akan mentok lantai. Untuk warna juga baik, warnanya mencolok. Jika dilihat dari belakang mobil itu juga terasa aneh, atau mungkin orang yang nggak tahu apaan tuh, kok ada warna merah merona di bagian bawah mobil, yang tidak tahu. Tapi yang tahu ini adalah yang namanya lower bar sebagai penstabil bagian belakang mobil untuk mobil Honda Mobilio yang memiliki tipe suspensi bagian belakang itu tipenya torsion beam. Jadi ayunannya dengan kanan dan kiri itu bersamaan, tapi ada kemungkinan juga tidak bersamaan, makanya itu harus dipasang lower bar. Nah, ini mobilnya speknya bagus ya, ini full audio, ini biasanya dipakai acara kontes audio juga. Oke, sudah kita spill semuanya dari pembuatan hingga pemasangan dari lower bar Honda Mobilio ini. Berakhir pula video saya ini. Oke, yang merasa video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya, dan jangan lupa di like video ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.